Secara gamblang, Kemah Terlarang berani menyuguhkan cerita horor yang minim jump scare. Malah di film ini sangat jelas banget, elemen jump scare-nya bisa dihitung dengan jari. Ginanti Rona berhasil mewajahkan suasana bagaimana sekolahan itu semestinya. Salam sinema, sahabat sinemalogi. Kemah Terlarang Kesurupan Massal adalah film horor yang disutradarai oleh Ginanti Rona. Film ini dibintangi oleh Fatih Unru, Kalista Arum, Naila D. Purnama, Iqbal Sulaiman, Derby Romero, Zenia Zain, Azela Putri, Kalista Mercy, Nihna Fitria, Landung Simatupang, Dimas Juju, dan lain-lain. Film ini diangkat dari kisah nyata perkemahan pramuka di Jogja tahun 2016. Meski awalnya dilarang oleh kuncen desa Mbah Sonto, izin akhirnya diberikan dengan syarat tidak mengusik tempat sajen. Namun selama 3 hari perkemahan, kejadian di luar nalar terjadi. Rupanya ada niat tak baik dari salah satu orang yang mengikuti acara perkemahan ini. Meski ada pertentangan acara harus dihentikan karena sudah ada peserta kemah yang kesurupan, acara masih tetap dilakukan. Hingga pada malam puncak pementasan drama, salah satu peserta yang memerankan tokoh Roro Putri tiba-tiba kesurupan arwah asli Roro Putri dan memantik kesurupan massal di kalangan peserta lainnya. Keadaan menjadi kacau, banyak korban terluka hingga ada yang terancam nyawa. Miko, Dewan Ambalan, dan Mbah Sonto berjuang keras untuk menyelamatkan para peserta perkemahan. Kalian bisa membantu kami dengan klik tombol Super Thanks di bawah video. Kami akan sangat berterima kasih atas berapapun nominal saweran yang kami terima. Kemah Terlarang Kesurupan Massal adalah bukan kali pertama film horor yang mengadaptasi dari kisah nyata. Apakah kisahnya memang benar-benar terjadi atau sebuah rekaan yang awalnya hanya untuk kebutuhan konten cerita saja? Kemah Terlarang kisah nyatanya memang terjadi di tahun 2016, sempat menjadi highlight di beberapa surat kabar online, dan kemudian viral di sosmed oleh Wahid Nurrohim, seorang penulis cerita horor. Setelah itu dia menovelkan dan juga difilmkan di tahun ini. Kemah Terlarang Kesurupan Massal adalah kali kedua film Ginanti Rona yang berkolaborasi dengan Lele Leila sebagai penulis ceritanya. Duet pertama mereka adalah Korin yang juga sama-sama masih melibatkan anak sekolahan atau pondok pesantren. Di Kemah Terlarang, cerita lebih fokus ke anak-anak ekskul pramuka yang hendak melaksanakan camping jurit malam. Secara gamblang, Kemah Terlarang berani menyuguhkan cerita horor yang minim jump scare. Malah di film ini sangat jelas banget, elemen jump scare-nya bisa dihitung dengan jari. Mungkin bagi kamu penonton setia film horor lokal, kamu bakal nebak-nebak dan akan menemukan cuilan-cuilan adegan atau elemen-elemen yang khas yang pernah kamu jumpai di film horor KKN di Desa Penari. Yang paling mencolok tentu saja perjalanan ke sebuah hutan yang ternyata ada penghuni astralnya. Ada kerajaan gaib di mana sang penguasanya terusik oleh kehadiran manusia. Kemudian ada kesamaan lagi yaitu tokoh sentral yang kesurupan dan menjadi kunci. Kemudian ada salah satu antagonis yang memiliki niat jahat dan menjadi penyebab kekacauan. Belum lagi soal sendang atau pemandian, ular, ratu penguasa hutan, kuncen desa yang selalu sigap dan baik hati, sama-sama produk kisah nyata yang viral pada masanya, dan cara eksekusi filmnya dimulai dengan wawancara terhadap narasumber yang berada di tempat kejadian. Semua elemen tadi ada, nampaknya Lele Leila masih belum bisa move on dari template KKN di Desa Penari. Ginanti Rona berhasil mewajahkan suasana bagaimana sekolahan itu semestinya. Kemah Terlarang justru terbilang lumayan rapi dalam bertutur, runut dan enak diikuti. Karena memang cerita tidak perlu lompat-lompat, pengenalan dan pengembangan karakternya juga sangat dinamis, sehingga cukup mudah untuk bisa klik dengan sang tokoh utama. Sementara di Kemah Terlarang ada karakter Rini yang menjadi tokoh ringkih
tapi memiliki amunisi di akhir film. Penggunaan bahasa pun layak diacungi jempol. Kapan ngomong Jawa kasar, kapan ngomong Jawa halus kromo inggil, kapan ngomong bahasa Indonesia, semuanya terbilang lancar, nggak wagu. Apalagi saat-saat adegan kemunculan sosok Roro Putri, bahasa yang digunakan dan keberadaan sosok pemainnya yang sangat pas membuat setiap adegan kemunculannya selalu bikin merinding. Sepertinya pemilihan Nihna Fitria sebagai Roro Putri sangat pas dan cukup menjiwai. Secara penuhan karakter, hampir semua saya suka sama karakter yang ada di film ini. Berbagai macam karakter anak SMA yang berbeda dan memiliki motivasi yang membuat film ini enak diikuti. Fatih Unru sepertinya benar-benar mewarisi kemampuan akting almarhum bapaknya. Kali ini dia bisa menghidupkan peran yang paling krusial di antara karakter lainnya. Kehadiran Derby Romero yang kali ini karakternya agak lain membuat film ini memang menjadi sangat bergantung kepadanya. Menurut saya, dia berhasil memerankan karakter Mas Heru dengan begitu apik dan gak berlebihan. Kalista Arum mampu membawakan sosok Rini yang green flag, Naila yang memerankan Naila juga. Sebagai sidekick Rini yang selalu setia menemani adalah mungkin karakter yang mudah untuk diperankannya. Tapi yang bikin saya dejavu, lagi-lagi peran Naila di Purnama selalu ada adegan dikafanin di setiap filmnya. Buat kamu yang horror mania, coba tebak di film apa aja ada adegan Naila dikafanin. Tolong tulis di kolom komentar. Film ini masih bisa diikuti ceritanya dengan gampang, hanya saja justru yang saya sayangkan adalah scene klimaksnya, yaitu saat adegan kesurupan masalnya, yang seharusnya sangat chaos tidak tergambarkan dengan apik. Masih ada rasa greget dan kurang mencekam. Seperti nggak maksimal, ada yang kurang. Karena bagaimanapun kondisi chaos seperti itu harusnya tergambar dengan tidak terstruktur dan rapi. Dan saya nggak melihat itu, semuanya panik tapi teratur. Seandainya gambaran kesurupannya lebih liar dan ambyar, saya yakin kesan kengeriannya akan sangat nampak dan mencekik leher penonton. Dan pada akhirnya saya cukup puas menonton film Kemah Terlarang Kesurupan Massal dengan tanpa berekspektasi yang macam-macam. Meski pada akhirnya harus terngiang-ngiang oleh kisah KKN di Desa Penari, demikianlah video reaksi dari film Kemah Terlarang Kesurupan Massal yang sudah tayang di bioskop. Silakan like, komen, dan subscribe kanal ini. Cek juga akun-akun media sosial Sinemalogi. Dan jangan lupa bersinema dahulu, berbahagia kemudian.